Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Rahmat Ruyat Permana dengan NIM 221160-2012, mahasiswa Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur dari kelas XB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu tinjauan artikel 2, yang mana di sini artikel yang ditinjau atau dibahas dalam presentasi ini berjudul A Protocol for Packet Network Intercommunication. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tugas dari tinjauan artikel 2 ini. Baik, di sini saya sudah menampilkan slide yang mana kita akan membahas tinjauan dari artikel yang berjudul A Protocol for Packet Network Intercommunication. Baik, di sini saya akan membaginya ke dalam beberapa pembahasan ya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah ringkasan artikel, yang kedua adalah pembahasan mendalam mengenai artikel, yang ketiga adalah batasan atau kekurangan artikel. Baik, langsung saja di sini saya akan memulai pada poin yang pertama, yaitu ringkasan artikel. Nah, di sini artikel atau jurnal yang berjudul A Protocol for Packet Network Intercommunication yang dibuat oleh Vinton G. Short dan Robert Eichhorn membahas tentang pentingnya memiliki protokol yang dapat mengatasi masalah dalam interkoneksi jaringan, packet switching. Artikel ini menjelaskan secara mendalam tentang format segmen dan paket dalam jaringan packet switching, serta membentuk segmen dan paket dari pesan. Penulis juga membahas mengenai koneksi dan asosiasi antar proses dalam jaringan packet switching. Protokol yang dijelaskan dalam artikel ini sangat fleksibel dan dapat diimplementasikan pada host dengan kapasitas yang berbeda-beda tentunya, serta dapat mengatur koneksi dan asosiasi antara proses dengan baik. Artikel ini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang interkoneksi jaringan packet switching dan protokol yang digunakan. Nah, itu tadi ringkasan mengenai tinjauan artikel tersebut, yang mana artikel ini memberikan pemahaman yang cukup lumayan baik gitu tentang interkoneksi jaringan ini dan packet switching protokol yang digunakan gitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai pembahasan mendalam mengenai artikel. Di sini saya akan membahas sedikit tentang latar belakangnya ya. Lalu ada aspek penting, di sini ada poin-poin lagi lah di dalam pembahasan mendalam ini. Yang pertama kita bahas latar belakangnya. Interkoneksi jaringan menjadi penting dalam komunikasi digital dan jaringan packet switching adalah dasar internet dan infrastruktur komunikasi modern. Nah, jadi dalam era komunikasi digital yang semakin maju, interkoneksi jaringan menjadi salah satu aspek kritis dalam memastikan komunikasi yang efektif antar berbagai sistem dan perangkat itu, apalagi sudah canggih kan. Nah, jaringan packet switching telah menjadi landasan bagi internet dan infrastruktur komunikasi modern. Nah, jaringan packet switching ini udah menjadi landasan, ibaratnya dasar yang sangat penting pembangun komunikasi yang sekarang sudah lancar gitu. Ini adalah dasarnya. Namun untuk mengoptimalkan interkoneksi jaringan packet switching ini diperlukan protokol yang dapat mengatasi tantangan yang terkait dengan kapasitasnya, fleksibilitasnya, dan pengaturan koneksi antar prosesnya gitu. Lalu selain itu, dalam artikel ini juga memiliki beberapa aspek penting yang kita harus perhatikan. Nah, di sini protokol fleksibel diperlukan untuk mengoptimalkan interkoneksi jaringan dan pengaturan koneksi dan asosiasi antar proses penting dalam jaringan packet switching. Nah, seperti yang disebut tadi, bahwasanya di dalam artikel ini memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, misal pentingnya memiliki protokol yang fleksibel untuk mengatasi masalah interkoneksi jaringan packet switching dalam dunia yang terus berkembang, di mana sekarang perkembangan itu tiap tahun itu pasti sangat cepat gitu kan.
Penggunaan berbagai jenis perangkat dengan kapasitas yang berbeda-beda harus dapat terhubung dengan lancar dan efisien gitu ya. Dimana kan sekarang teknologi udah canggih, jadi koneksi itu harus terhubung dengan lancar dan efisien dimanapun kondisinya gitu. Oleh karena itu, protokol yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan karakteristik berbagai perangkat menjadi kunci penting dalam memastikan interkoneksi yang optimal gitu ya. Nah, jadi kemampuan beradaptasi ini penting gitu ya, biar lebih optimal gitu. Selain itu, aspek penting lainnya adalah pengaturan koneksi dan asosiasi antar proses dalam jaringan paket switch ini. Koneksi yang efektif antar proses-proses yang berinteraksi dalam jaringan merupakan fondasi yang penting untuk mengirimkan data secara efisien dan mengolah komunikasi yang terjadi. Protokol yang dapat mengatur koneksi dengan baik memastikan pengirim data yang dapat diandalkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Nah, jadi itu tadi aspek-aspek penting yang emang perlu kita pahami, perlu kita cermati gitu ya. Bahwasanya aspek-aspek yang tadi itu sangat membantu dalam perkembangan dalam pengoptimalan dari interkoneksi dari artikel ini gitu ya yang sedang dibahas. Oke. Selanjutnya kita akan pindah ke poin masih di pembahasan mendalam dan kita masuk ke asumsi. Nah, dalam artikel ini asumsi yang dibuat bahwa ada protokol yang dijelaskan dalam artikel ini memiliki fleksibilitas yang dibutuhkan mampu mengatasi masalah dalam interkoneksi jaringan paket switching. Nah, dalam artikel ini penulis membuat beberapa asumsi atau hipotesis seperti pertama ya, penulis mengasumsikan bahwa interkoneksi jaringan paket switching memerlukan protokol yang fleksibel dan dapat diimplementasikan pada host dengan kapasitas yang berbeda. Nah, asumsi ini mendasari pentingnya protokol yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan karakteristik berbagai jenis host yang terhubung dalam jaringan. Nah, ini harus bisa kemampuan menyesuaikan gitu ya. Selain itu, penulis juga mengasumsikan bahwa koneksi dan asosiasi antar proses dalam jaringan paket switching dapat diatur dengan baik melalui protokol yang tepat. Nah, ini harus yang tepat ya. Asumsi ini menunjukkan bahwa protokol yang dijelaskan dalam artikel ini dapat memberikan mekanisme yang efektif untuk mengatur hubungan antar proses-proses yang saling berinteraksi dalam jaringan ini ya. Nah, selain itu, penulis juga mengemukakan beberapa argumentasi. Protokol tersebut dapat mengatur koneksi dan asosiasi antar proses dalam jaringan yang baik. Jadi, penulis ini punya argumentasi yang kuat gitu. Seperti pertama, misal mereka berpendapat bahwa protokol yang dijelaskan dalam artikel ini sangat fleksibel dan dapat mengatasi masalah dalam interkoneksi jaringan paket switching. Fleksibilitas protokol ini menggunakan implementasinya pada beberapa jenis host dengan kapasitas yang berbeda-beda, sehingga memperluas jangkauan dan kegunaan jaringan ya. Dengan memungkinkan pengimplementasian kepada berbagai jenis host dengan yang kapasitas yang berbeda. Nah, ini membantu banget gitu untuk memperluas jangkauan dan kegunaan dari jaringan. Selain itu, penulis juga mengomongkan bahwa protokol tersebut mampu mengatur koneksi yang mengatur koneksi dan asosiasi antar proses dalam jaringan dengan baik. Nah, argumentasi ini menunjukkan bahwa protokol yang dijelaskan dalam ini mampu memberikan mekanisme yang efisien untuk mengolah hubungan antar proses dalam jaringan paket switching. Nah, seperti itu tadi asumsi dan argumentasi yang dikemukakan oleh penulis. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan ya. Dari pembahasan ini, berdasarkan artikel ini, dapat disimpulkan bahwa interkoneksi jaringan paket switching memerlukan protokol yang fleksibel dan dapat diimplementasikan pada host dengan kapasitas yang berbeda. Nah, ini sangat penting ya untuk protokol ya yang fleksibel ya, dimana sekarang kan perkembangan itu sangat cepat ya, perangkat-perangkat itu kan jadi harus bisa fleksibel gitu ya, harus mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Nah, protokol yang dijelaskan dalam artikel ini memiliki fleksibilitas tersebut dan mampu mengatasi masalah dalam interkoneksi jaringan paket switching. Selain itu, protokol tersebut juga mampu mengatur koneksi asosiasi dan asosiasi antar proses dalam jaringan dengan baik. Nah, ini poin pentingnya juga bahwasanya
protokol mampu mengatur koneksi dan asosiasi antar proses dalam jaringan dengan baik. Nah, artikel ini memberikan pemahaman yang baik tentang interkoneksi dan paket switching dan protokol yang digunakan yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan dan perbaikan lebih lanjut dalam jaringan paket switching. Nah, jadi artikel ini menjadi dasar gitu untuk terus memperbaiki mengenai teknologi atau mengenai pembahasan jaringan interkoneksi jaringan paket switching ini ya, supaya kedepannya lebih baik dan lebih dikembangkan lebih baik lagi kedepannya. Seperti itu. Baik, kita langsung pindah ke poin selanjutnya yang mana membahas mengenai batasan kekurangan artikel. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, kurangnya data empiris, tidak menghadirkan perkembangan terkini, terbatas pada protokol yang dijelaskan. Nah, kurangnya data empiris ini maksudnya artikel ini tidak menyajikan analisis data kuantitatif yang dapat mendukung klaim gitu dan argumentasi yang dikemukakan tadi. Hal ini dapat mengurai kekuatan artikel dalam memberikan bukti konkret tentang aktivitas protokol yang dijelaskan. Yang kedua, tidak menghadirkan perkembangan terkini. Artikel ini mungkin memiliki kekurangan dalam mencakup perkembangan terkini dan dalam interkoneksi jaringan paket switching, karena itu mungkin telah diterima pada waktu yang lama. Informasi terkini tentang protokol atau yang lebih baru mungkin tidak dimasukkan di akomodasi gitu ya. Pasti sekarang udah berkembang lebih jauh kan mengenai materi yang ada di artikel ini. Lalu yang ketiga, terbatas pada protokol yang dijelaskan. Artikel ini hanya fokus pada satu protokol yang dijelaskan oleh penulis. Hal ini dapat membatasi pandangan dan pemahaman pembaca tentang variasi protokol lain yang mungkin ada atau alternatif yang digunakan dalam interkoneksi jaringan paket switching. Mungkin ada yang lebih bagus gitu kan, ada yang mungkin udah berkembang kan. Seperti itu kekurangannya. Selanjutnya akan masuk ke opini ya. Opini saya di sini bahwasanya artikel ini memberikan pemahaman tentang interkoneksi jaringan paket switching, terutama tentang dasar dan sebagainya, dan juga penjelasan konseptual dasar yang kuat. Nah, di sini artikel ini memberikan kontribusi yang berharga dalam perluas pemahaman tentang interkoneksi, jaringan paket switching, dan pentingnya protokol yang fleksibel. Penekanan pada fleksibilitas protokol dalam mengatasi masalah dan mengatur koneksi antar proses adalah aspek penting yang diungkapkan dengan baik oleh penulis. Lalu, meskipun artikel ini memiliki beberapa kekurangan, seperti tadi yang disampaikan, namun penjelasan konseptual yang memberikan dasar yang kuat gitu untuk pengembangan dan perbaikan lebih lanjut dalam jaringan paket switching untuk kedepannya gitu kan. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan wawasan yang berharga banget gitu ya bagi para profesional, para mahasiswa, para peneliti, terutama di bidang jaringan komputer gitu ya, untuk terus mengembangkan dan menutupi kekurangan dari apa yang menjadi kekurangan di artikel ini, jurnal ini, dan bisa menjadi ilmu yang berharga untuk para profesional dan peneliti dalam jaringan komputer untuk terus mengembangkan jaringan komputer jauh jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah dalam pengucapan, dalam penjelasan, mohon dimaafkan karena di sini saya pun sambil belajar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.